Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Ahadiah. Saya mewakili dari kelompok 7, di mana ada rekan saya Sri Tamarsari dan Siti Muqorobatul Halimah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya, sanksi administrasi atau administratif itu berupa denda, yang misalnya diatur dalam PP nomor 28 tahun 2008. Yang kedua, pembekuan hingga pencabutan sertifikat atau izin, misalnya yang diatur dalam Permenhub nomor KM 26 tahun 2009. Yang ketiga, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, misalnya yang diatur dalam Permenhub nomor P39/Menhub-2/2008 tahun 2008. Yang keempat, ada tindakan administratif, misalnya yang diatur dalam keputusan KPPU nomor 252/KPPU/Kep/7/2008 tahun 2008. Selanjutnya, dasar hukumnya itu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kehutanan nomor P39/Menhub-2/2008 tahun 2008 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan. Yang keempat, Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disingkat KPPU nomor 252/KPPU/KEP/7/2008 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2009 tentang sanksi. Selanjutnya, bentuk sanksi administrasi. Sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 secara jelas menyebutkan bahwa pelanggar administrasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan dan atau kegiatan usaha, penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun, pengenaan denda administratif, ada juga pencabutan IMB, pencabutan sertifikat laik fungsi, pencabutan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, perintah pembongkaran pembangunan rumah susun atau pencabutan izin usaha. Pada bab 10 pada Undang-Undang tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana, bagian 1, yaitu sanksi administratif, terdapat pada pasal 69 bahwa Bapeti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan atau sertifikat pendaftaran dari Bapeti. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peringatan tertulis, seperti denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri ya. Terdapat juga pada pasal 70 bahwa ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua yaitu tentang ketentuan pidana, terdapat pada pasal 71
bahwa 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, pasal 25 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 34 ayat 1, atau pasal 39 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 6.500.000.000 rupiah. Wow, banyak ya. Yang kedua, setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 ayat 2, pasal 14 ayat 3, pasal 32, pasal 36 ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Yang ketiga, setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 3, atau pasal 39 ayat 3, atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 4, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terdapat juga di pasal 472 bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 73 bahwa setiap pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf C, pasal 27 ayat 1 huruf B, pasal 27 ayat 1 huruf C, pasal 36 ayat 3, pasal 45 ayat 3, pasal 51 ayat 3, pasal 51 ayat 4, pasal 54 ayat 3, pasal 54 ayat 4, pasal 55, pasal 59, pasal 63 ayat 2, atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 43, pasal 49 ayat 2, pasal 51 ayat 5, pasal 52 ayat 1, atau pasal 58 ayat 1, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Yang kedua, di setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Yang ketiga, setiap pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 2, pasal 50 ayat 4, pasal 53 ayat 2, pasal 53 ayat 4, pasal 54 ayat 2, atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 atau pasal 53 ayat 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 74, ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pasal 72, dan pasal 73 berlaku pula bagi setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Pada pasal 75 bahwa setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 atau pasal 68 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 76 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3, pasal 73 ayat 3, dan pasal 75 adalah pelanggaran. Yang kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 1, pasal 71 ayat 2, pasal 72 ayat pasal 72, pasal 73 ayat 1, dan pasal 73 ayat 2 adalah kejahatan. Ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bab 11 ya, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Ini terdapat pada pasal 65
yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 3 bulan serta denda sekurang-kurangnya 2 juta rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah. Pasal 66, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda sekurang-kurangnya 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 67, barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 68, anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 69 berbunyi, badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 diancam dengan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Berikut penjelasannya. Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, asosiasi, atau badan-badan lain yang ditetapkan sebagai responden dalam suatu survei. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.